Halo semua, saya akan mempresentasikan tentang Artificial Neural Network. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Komputasi Cerdas pada Sistem Tenaga Listrik dengan dosen pengampu Insinyur Imade Mataram, MEG, MT. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aditya Pratama, mahasiswa dari program studi Teknik Elektro Universitas Udayana. Jurnal yang saya ambil berjudul The Load Model Composition Method in Power System Using Artificial Neural Network. Adapun pokok bahasan kita hari ini, pertama ada gambaran umum jurnal, kedua ada tujuan, ketiga konsep ANN yang digunakan, keempat simulasi pada mantap, kelima kesimpulan. Oke. Sebelum itu, kalian tahu apakah itu Artificial Neural Network atau ANN? Neural Network merupakan salah satu ilmu dari self-computing. Neural Network mengadopsi dari kemampuan otak manusia yang mampu memberikan stimulasi atau rangsangan melakukan proses dan memberikan input. Melakukan proses dan memberikan output. Output yang diperoleh dari variasi stimulasi dan proses terjadi dalam otak manusia. Proses neural network dimulai dari input yang diterima oleh neuron beserta dengan nilai weight dari tiap input yang ada. Setelah masuk ke dalam neuron, nilai input yang ada akan dijumlahkan oleh suatu fungsi nama summing function dilambangkan dengan sigma. Hasil penjumlahan akan diproses oleh activation function setiap neuron. Pada setiap neuron dibandingkan hasil penjumlahan dengan threshold atau nilai ambang tertentu. Backpropagation adalah algoritma pembelajaran terwaris dan biasanya digunakan oleh perseptron dengan banyak lapisan untuk mengubah bobot yang terhubung ke neuron pada lapisan tersembunyi. Gambaran umum jurnal. Jurnal ini membahas bagaimana pemodelan beban yang akurat untuk meningkatkan akurasi analisis stabilitas dinamis pada sistem tenaga. Penelitian ini memperkirakan model beban yang akurat, difokuskan pada pemodelan beban yang berbasis pengukuran dan metode untuk memperkirakan model beban yang disebut juga komposisi beban atau representasi beban pada sistem tenaga listrik di Korea Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan dan memprediksi beban pada sistem distribusi pada jaringan listrik di Korea Selatan. Nah, ini merupakan konsep ANN yang diterapkan. Itu ada input layer, terdapat hidden layer dan output layer. Mana input layer terdapat 3, hidden layer 2, output layer dan output layer 3. Ini merupakan tabel data yang terdapat pada jurnal. Tabel input data terdapat 9 input dengan target pada pengusulan sistem ini adalah berjumlah 1. Oke, langsung saja kita ke simulasinya. Nah, sebelum kita menuju program neural networknya, terlebih dahulu kita harus menginputkan tabel data pada workspace-nya, lalu klik kanan new, kita beri nama input, klik 2 kali. Nah, muncul tabel ini. Ini merupakan tabel yang telah saya buat pada
Nah, begini. Lalu saya telah membuat tabel input pada program Excel. Jadi kita tinggal copy inputan ini ke dalam workspace kita. Seperti ini. Kita masukkan targetnya. Lakukan hal sama, copy target dari program Excel. Kita copy di workspace. Oke. Setelah menginput nilai input dan target, baru kita bisa menjalankan program NN-nya dengan mengetik NN Tools. Nah, ini merupakan workspace kita di NN Tool. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah klik import, lalu masukkan nilai input sebagai input data. Kita import, klik OK. Nilai target kita masukkan sebagai target data, import, OK. Setelah itu kita bisa close. Kita menuju new. Nah, di sini saya akan membuat workspace baru, new work, dengan nama new work 1. Kita bisa ubah sesuai dengan kehendak kita. Saya akan membuatnya A1. Input data kita masukkan input, dengan target data kita masukkan target. Tipe networknya tetap fit for work. Number of layernya 2, properties layernya 1, number of neuronnya 10, transfer functionnya saya akan membandingkan dari ketiga transfer function ini. Kalau kita menggunakan logic, kita create, kita ubah menjadi A2 dengan settingan yang sama, namun pada transfer function saya ubah menjadi pure lin. Sama namun transfer function saya ubah menjadi toxic. Oke, kita bisa close. Nah, kita setelah membuat tadi 3 variable input, terdapat setelah kita buat ketiga variable tadi, kita masukkan open dulu A1. Lalu kita klik train. Kita masukkan input sebagai input dan target, dimana training parameternya saya biarkan default. Kita klik train network. Nah, lalu kita bisa regression. Nah, dapat dilihat pada program bahwa grafik biru, hijau, dan coklat setelah
mendekati dari di mana Y sama dengan T. Namun pada grafik merah masih belum mendekati grafik Y sama dengan T. Kita regression lagi. Lalu kita akan coba lagi train network. Regression. Nah, sekarang berubah. Untuk grafik biru, dia tidak mendekati Y sama dengan T. Kita akan coba train sekali lagi. Regression. Dapat dilihat bahwa yang grafik merah tidak mendekati Y sama dengan T. Lalu kita akan coba ini pada A2. Kita close dulu. Oke, A2 kita akan open. Kita akan train, kita masukkan nilai input target, train network. Regression. Nah, di sini dapat lihat bahwa dari keempat grafik ini belum ada yang mendekati Y sama dengan T. Kita ulang train network, regression. Nah, dapat dilihat bahwa dari keempat grafik ini hanya grafik biru yang tidak mendekati Y sama dengan T. Kita akan coba train lagi. Kita klik regression, masih sama. Kita akan coba sekali lagi. Nah, sini hasilnya sama. Nah, itu kita akan coba untuk A3-nya. Kita akan coba buka A3. Masukkan nilai training, input pada input, target pada targets. Oke, kita train network. Oke, kita klik regression. Nah, dapat lihat dari ketiga grafik ini belum ada yang mendekati Y sama dengan T. Tekan ulang train network. Kita klik regression. Nah, masih terjadi hal yang sama. Klik train network lagi, kita klik regression.
Nah, dapat dilihat bahwa grafik biru dan coklat sudah mendekati Y sama dengan T, namun untuk hijau dan merah belum mendekati Y sama T. Kita klik Trend Network lagi. Kita tunggu sampai selesai. Nah, setelah selesai, kita klik regression. Didapat bahwa nilai target dari biru, hijau, dan coklat sudah sama dengan Y sama dengan T, namun untuk grafik merah belum bisa mendekati Y sama dengan T. Namun dari ketika percobaan A1, A2, dan 3, percobaan A3 lah yang paling bagus, di mana grafiknya 3 grafik itu sudah mendekati Y sama dengan T, sudah sama dengan Y sama dengan T, namun untuk satu grafik belum sama dengan Y sama dengan T. Kesimpulan pada penelitian ini mengusulkan metode komposisi model beban menggunakan artificial neural network. Beban yang diusulkan pada metode ini adalah algoritma yang digunakan untuk memperkirakan parameter model beban terintegrasi dengan sistem artificial neural network. Algoritma yang diusulkan akan meningkatkan keakuratan analisis stabilitas dinamis sistem tenaga dan berkontribusi pada studi yang terkait. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Semoga membantu.